Para suster yang terkasih, pada bulan ini saya akan berbicara tentang spiritualitas kemartiran. Para suster, kita bisa bertanya, apakah masih relevan spiritualitas kemartiran? Kiranya kalau kita melihat pengalaman di seluruh dunia, di berbagai macam negara, kita bisa menyimpulkan bahwa semangat kemartiran itu masih sangatlah penting. Kemartiran tentu saja kita mengerti secara lebih luas. Dalam uraian ini saya akan menjelaskan tentang spiritualitas kemartiran dan bagaimana kita perlu menghayati semangat kemartiran tersebut. Saya akan mulai dengan asal-usul kata. Kata martir, para suster yang terkasih, berasal dari bahasa Yunani, yaitu martis. Kata ini berarti saksi. Kemudian kata itu juga terkait dengan kata marturian yang berarti kesaksian. Dan juga martyrein yang berarti bersaksi. Nah, kata martir itu atau saksi ya, itu biasanya digunakan dalam konteks hukum berkaitan dengan kesaksian. Mereka yang memberi kesaksian tentang fakta yang dilihatnya atau diketahuinya. Juga dalam arti mereka yang menyampaikan kebenaran yang diyakininya. Orang-orang tersebut disebut dengan martir, ya, yaitu mereka yang memberi saksi. Lantas kata martir itu digunakan dalam konteks keagamaan dan memiliki arti yang khusus. Saya akan masuk dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kita bisa mencatat bahwa Israel dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah. Itu dalam Yesaya 43:10-12. Lantas dalam masa penindasan Antiochus Epiphanes, orang-orang yang setia, ya, orang-orang Yahudi maksud saya, yang setia dan mempertahankan iman dan agama nenek moyang mereka sampai mati tidak disebut martir. Baru kemudian oleh orang-orang Kristiani mereka dipandang sebagai martir. Nah, sekarang dalam Perjanjian Baru bagaimana? Kata ini dipakai untuk para rasul yang harus memberikan kesaksian tentang hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus, mulai dari Yerusalem. Kita lihat dalam Lukas 24, ya, ayat 45-48. Juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 14-16. Para pengikut Kristus memiliki tugas untuk mengakui Kristus di hadapan sesamanya. Kalau mereka ingin mengenal, kalau mereka ingin Kristus mengenalnya. Jadi para pengikut Kristus memiliki tugas untuk mengakui Kristus ya di hadapan sesama. Kalau mereka ingin Kristus mengenal mereka di hadapan Bapa. Ini bisa kita baca dalam Injil Matius bab 10 ayat 32-33. Lantas ya, terkait dengan martir ini, Yesus Kristus sendiri adalah saksi yang agung. Di hadapan Pilatus ia menegaskan bahwa ia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Bisa kita baca dalam Yohanes 18 ayat 17.
Dalam menyampaikan kebenaran itu, para suster yang terkasih, Yesus berhadapan dengan penolakan yang membawanya kepada penderitaan dan kematian. Ya. Dan para pengikut Yesus ya hendaknya berani menghadapi situasi yang kurang lebih sama dengan situasi yang dihadapi oleh Yesus. Ini bisa kita juga baca dalam Injil Matius bab 10 17 sampai 24, Yohanes 15 18 sampai 21. Segala penderitaan yang dihadapi para pengikut Kristus karena namanya juga sudah dinyatakan dalam sabda bahagia, yaitu di Injil Matius bab 5 10 sampai 12. Dari sini disampaikan bahwa para pengikut Kristus dipanggil memberikan kesaksian tentang dirinya. Dalam kesaksian itu mereka perlu percaya akan bantuan istimewa dari Roh Kudus. Mati bagi Tuhan, karena itu para suster, merupakan ungkapan cinta yang luar biasa yang dapat diberikan oleh para pengikut Kristus kepada Kristus. Ya. Di Injil Matius bab 10 ayat 39, Yohanes 13 ayat 13. Nah, para suster, itu kurang lebih ya yang disampaikan kitab suci kepada kita tentang para martir. Ya. Kitab suci itu juga berbicara tentang para pengikut Kristus yang memberi kesaksian iman sampai mati. Kita tahu Santo Stefanus yang dengan gigih memberikan kesaksian iman dan mengalami penolakan yang membawa kematian. Murid-murid Yesus seperti Yakobus, Petrus, dan Paulus juga mati sebagai martir. Dalam sejarah gereja ada saat di mana disebut zaman para martir, karena banyak orang Kristiani yang rela memberikan hidup demi iman dan demi Kristus itu sendiri. Jadi mereka berani kemudian berkorban demi iman dan demi Kristus. Dari sinilah para suster yang terkasih, kemudian mereka yang memberi kesaksian akan Kristus dengan disertai kematian, ya, dalam pengertian mereka itu bersaksi, kemudian akibat dari kesaksian itu mereka harus kehilangan nyawanya, itu disebut dengan martir. Dan kesaksian yang berakibat kematian mereka itu disebut dengan kemartiran. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kata martir itu sesungguhnya adalah saksi, ya. Dan memang bangsa Israel dipanggil untuk menjadi saksi. Para murid juga dipanggil untuk menjadi saksi. Yesus telah memberi contoh bahwa dia saksi kebenaran. Ya. Nah, kemudian kata martir itu punya arti yang khusus, yaitu mereka yang memberi kesaksian tapi disertai dengan kematian. Lantas kita lanjutkan. Bagaimana sekarang bapak-bapak gereja memaknai kemartiran itu? Saya melihat ada beberapa pemaknaan yang bisa kita ambil yang kelak berguna bagi kita. Para bapak gereja memandang kemartiran itu sebagai suatu bentuk mengikuti Kristus yang sempurna. Dalam arti apa? Mereka setia dalam mengikuti Kristus sampai akhir hidup mereka. Jadi mereka mengikuti Kristus sampai akhir hidup mereka. Nah, dalam kesetiaan ini sebenarnya terungkaplah iman, harapan, dan kasih mereka yang sempurna. Jadi para martir itu, ya, itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang menempuh jalan yang sempurna. Dengan apa? Dengan terus-menerus setia sampai akhir hidupnya.
Ya. Nah, dalam kesetiaan itu sebenarnya diungkapkan apa? Iman mereka, iman akan kasih Allah, ya. Ya, iman akan Yesus Kristus penyelamat, ya. Harapan akan kehidupan abadi dan juga kasih mereka terhadap Kristus, ya. Seperti itu. Kemudian pemaknaan yang lain yang kita bisa dapatkan, para martir adalah orang yang meneladan Kristus secara utuh. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa mereka itu terikat dengan Kristus tanpa ada apapun yang dapat memisahkan mereka. Bahkan kematian juga tidak memisahkan mereka. Penderitaan tidak memisahkan mereka. Seperti Kristus yang menderita dan kemudian wafat, para martir pun mengalami yang sama. Ya, mereka juga menderita, ya, seperti Kristus. Mereka juga wafat seperti Kristus. Dan para bapak gereja kemudian mengatakan bahwa melalui kemartiran itulah seseorang menjadi murid yang sejati. Kalau dia mengikuti Kristus, bukan hanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya merenungkan sabdanya, tetapi juga dengan berani menderita dan juga wafat seperti dirinya. Seperti diri Kristus, maksud saya. Seperti itu. Itu pemaknaan yang lain lagi. Kini pemaknaan yang lain apa? Dalam kemartiran, ya, Yesus sendiri hadir dan menderita dalam para martir tersebut. Ya. Martir adalah perpanjangan diri Kristus yang menderita. Nah, dalam arti ini bagaimana? Ya, para bapak gereja melihat bahwa di dalam penderitaan, ya, para martir, sebenarnya bukannya penderitaan, kesetiaan para martir, penderitaan para martir, bahkan keberanian mereka wafat itu, di situ Kristus hadir. Ya. Jadi mereka tidak menjalankan dengan kekuatan mereka sendiri, Kristus yang menguatkan mereka. Ya. Mereka itu adalah makhluk-makhluk seperti kita dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tetapi bagaimana mereka bisa setia? Bagaimana mereka bisa kemudian menghadapi penderitaan demi nama Kristus? Itu tidak lain dan tidak bukan karena Kristus sendiri yang bekerja di dalam diri mereka. Ya. Dengan demikian, ya, martir tidak hanya suatu kesaksian, ya, menunjukkan bahwa mereka adalah bagaimana mereka setia kepada Kristus, tetapi juga bentuk kehadiran secara misterius Kristus itu. Jadi di dalam para martir yang menderita, dalam para martir yang menanggung beberapa kesulitan, masalah, penderitaan yang membebani mereka itu, dan pada kesetiaan itu sebenarnya ditunjukkan bagaimana Kristus itu hadir. Kristus itu menguatkan para martir yang juga punya kelemahan sama seperti kita, ya, yang juga punya kerapuhan sama seperti kita. Ya, jadi mereka tidak hanya memberi kesaksian, oh ya ini kesaksian bahwa mereka setia kepada Kristus, oke, tapi juga menunjukkan bahwa di dalam diri mereka Kristus itu sendiri hadir. Kristuslah yang menguatkan mereka. Kristuslah yang meneguhkan mereka. Kristuslah yang memungkinkan mereka untuk menanggung kesulitan-kesulitan walaupun mereka itu lemah, ya. Kalau kita coba memperhatikan dalam privasi para martir itu juga disebut, ya, bagaimana mereka yang lemah, mereka yang rapuh tetapi dikuatkan oleh Kristus, ya. Kemudian para bapak gereja, ya, mengaitkan pengorbanan para martir dengan ekaristi. Ya. Ada bapak gereja yang memandang bahwa dalam pengorbanan mereka, ya, pengorbanan para martir itu maksud saya di mana tubuh mereka terpecah dan darah mereka tercurah,
para martir ini memperbarui misteri Ekaristi. Ya. Dalam Ekaristi itu kan Kristus mengorbankan dirinya bagi kita, ya. Mengorbankan hidupnya bagi kita. Darahnya tercurah, ya, kemudian tubuhnya terpecah. Nah, para martir ini, ya, menunjukkan di dalam hidup mereka, ya, Ekaristi tersebut, ya. Jadi melalui pengorbanan itu, ya, Ekaristi itu menjadi nyata, ya. Kemudian, ya, seperti tadi sudah saya katakan, ya, kemartiran itu kan bukan karena orangnya kuat, hebat dan sebagainya, tetapi karena Kristus itu yang bekerja di dalam diri mereka. Maka, ya, Bapak Gereja juga melihat, ya, bahwa dalam kesatuan dengan Kristus kepala gereja, para martir ini menghadirkan wafat Kristus yang menyelamatkan. Jadi dengan keberanian mereka berkorban, berani menderita, dan wafat, ya, seperti Kristus, mereka itu menghadirkan wafat Kristus yang menyelamatkan saudara-saudaranya seiman. Ya. Jadi tiap kali kita merenungkan para martir atau kita merayakan Ekaristi terkait dengan para martir, kita diingatkan akan Kristus yang sudah wafat bagi kita. Ya. Dan disinilah sebenarnya ditunjukkan aspek gerejani dari kemartiran tersebut, dari kesaksian tersebut. Jadi para martir nih, dalam bagian ini mungkin saya jelaskan dulu, agak sulit, ya. Pada saat, ya, mereka itu mengorbankan diri, ya, itu sebenarnya para bapak gereja juga melihat kaitannya dengan Ekaristi, ya. Melalui pengorbanan diri mereka, tuh Ekaristi itu diperbaharui lagi, dinyatakan lagi, seperti itu, ya. Karena di dalam Ekaristi itu kita, ya, merayakan pengorbanan Kristus bagi kita, ya. Dan pengorbanan itu ditampakkan lagi, dinyatakan lagi, ya, melalui pengorbanan para martir itu. Tetapi di satu pihak, ya, karena dalam kemartiran itu sendiri Kristus yang bekerja, itu yang tadi saya katakan, Kristus hadir di dalam diri mereka, maka di dalam pengorbanan tersebut, ya, dihadirkan pula wafat Kristus yang menyelamatkan para saudaranya. Ya. Dengan demikian, kalau kita merayakan Ekaristi, kita mengenang para martir, kita diingatkan pertama-tama akan wafat Kristus yang menyelamatkan kita. Ya. Dan sekaligus di situ ditunjukkan kesatuan kita dengan mereka juga. Ya, ini aspek eklesialnya, aspek gerejaninya juga. Ya. Lantas, ya, berkat kekuatan Roh Kudus, ya, ini pandangan dari Bapak Gereja yang lain, para martir, ya, dibaptis dengan darahnya sendiri. Kematiannya menunjukkan kemenangan atas setan dan merupakan ungkapan iman dan harapan yang tidak dapat hancur sampai hidup abadi. Dan juga ungkapan cinta pada Kristus yang begitu kuat sehingga rela mati untuknya. Jadi para martir, ya, itu dibaptis dengan darahnya sendiri. Ya. Mereka dengan berani, ya, memberikan hidupnya untuk Kristus, ya, sebenarnya ditunjukkan apa? Kemenangan atas setan, kemenangan atas kejahatan. Ya. Dengan berani tetap percaya kepada Kristus dalam segala hal, ya, sebenarnya diungkapkan bahwa, ya, kejahatan itu sudah kalah dengan keberanian mereka, di mana mereka tidak menyerah, mereka tidak kemudian mundur, ya. Dan sekaligus juga merupakan ungkapan iman harapan yang tidak akan hancur
sekaligus juga merupakan ungkapan cinta ya yang begitu kuat ya. Jadi iman ya, harapan dan kasih itu ada di dalam sikap kemartiran itu. Ya, percaya kepada Yesus, hidup penuh harapan sehingga tidak takut untuk meninggalkan hidup di dunia ini karena percaya akan kehidupan abadi dan sebagainya. Serta cinta yang agak kuat pada Kristus sehingga ia rela mati untuk dirinya. Ya. Di sini dengan cara ini sebenarnya para martir itu mengalahkan kematian, mengalahkan setan, ya, menundukkan setan sendiri. Ya. Para suster yang terkasih, kemudian kita bisa bertanya, apa sih pandangan teologis tentang kemartiran? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Teologi klasik itu melihat kemartiran sebagai ungkapan agung, kekuatan dan kasih. Ya. Itu ditunjukkan ketika mereka memandang rendah segala sesuatu dan memilih kasih pada Tuhan. Jadi para martir itu dengan keberanian mereka memilih Kristus, tetap mengasihi Kristus, itu memandang semuanya menjadi kurang berarti. Termasuk hidup mereka sendiri. Ya. Yang utama itu adalah Kristus. Ya. Mereka berani melepaskan segala sesuatu ya yang tidak mudah. Ya. Kalau kita lihat, mungkin kita pernah membaca tentang kisah-kisah para martir, itu mereka juga harus bergulat, para suster. Ya, harus melepaskan segala sesuatu ya, termasuk berpisah dengan keluarganya dan sebagainya. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana kuatnya kasih itu. Kasih kepada Kristus. Ya, sehingga mereka memilih kasih kepada Tuhan itu. Itu pandangan, salah satu pandangan dalam teologi kemartiran. Ya. Yang lain lagi adalah Bunda Maria itu dipandang sebagai ratu para martir. Karena ia mengambil bagian dalam penderitaan putranya dan mewujudkan apa yang disampaikan oleh Simeon. Yaitu, dikatakan oleh Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi, gereja itu melihat Maria yang bersama dengan Kristus itu di kayu salib itu juga sangat menderita. Ya, dia juga berkorban, walaupun tidak secara fisik tapi di hatinya dia begitu menderita. Melihat putranya yang dikasihinya itu menderita begitu luar biasa. Maka gereja melihat Maria sebagai bunda para martir. Ya, sebagai ratu para martir. Ya. Dia berani untuk berkorban juga. Ya. Alih-alih lari meninggalkan Yesus sendirian, Bunda Maria bersama dengan Yesus di dalam kesunyian, di dalam penderitaan, di dalam ketika Yesus menghadapi kematian itu. Dan kita tahu ya, sebagai seorang ibu, Bunda Maria pasti sangat menderita dengan itu. Ya, tetapi dia bersama dengan Yesus tetap setia. Ya, dia setia kepada Yesus. Ya. Kemudian Konsili Vatikan II menyatakan, seperti Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita dan secara bebas menerima kematiannya demi keselamatan dunia, demikian pula sejak awal ada orang Kristiani dipanggil oleh Allah untuk memberi kesaksian yang agung tentang kasih ini di hadapan manusia, terutama di hadapan para musuh-musuh kita. Ini di Lumen Gentium 42. Jadi gereja itu mengakui bahwa memang ada orang yang dipanggil untuk seperti itu. Ya, sejak awal dari perjalanan gereja ada orang yang dipanggil untuk memberi kesaksian yang agung tentang kasih ini. Ya.
kasih kepada Tuhan ini yang ditampakkan juga oleh Bunda Maria, ya. Dan kesaksian itu ditunjukkan kepada manusia, terutama kepada mereka yang menolak kita, mereka yang membenci kita, dan sebagainya. Selain itu, para suster yang terkasih, melalui kesaksian akan iman dan kasih mereka, para martir dipersatukan dengan gereja yang berziarah dalam Kristus. Gereja mengutip perkataan Tertullianus bahwa darah para martir adalah benih orang Kristen, ya. Jadi gereja itu adalah gereja yang berziarah, yang berjalan dan sebagainya. Para martir, ya, dengan darahnya, ya, dengan keberaniannya untuk memberikan hidupnya, dengan keberaniannya untuk menyerahkan dirinya, ya, dia sebenarnya bersatu dengan gereja yang berziarah itu. Mereka adalah benih-benih, ya, yang akhirnya menumbuhkan iman Kristiani. Saya jadi teringat suatu kali saya bekerja di sebuah paroki di Italia, dan kemudian bertemu dengan seorang diakon, ya, diakon permanen, ya. Dia menyampaikan kepada saya sesuatu yang menarik, ya, bahwa kekristenan yang bertumbuh di Italia tidak lepas dari darah para martir itu. Semakin banyak orang itu rela mengorbankan hidupnya, ya, demi iman, di situ semakin bertumbuhlah iman tersebut. Ya. Kemudian Paus Yohanes Paulus dalam ensikliknya Veritatis Splendor mengingatkan banyak para kudus yang memberi kesaksian akan kebenaran moral sampai mati. Kesaksian ini dipandang sebagai kesaksian akan kesucian martabat manusia yang diciptakan sebagai citra dan kesamaan Allah. Jadi kalau kita bicara mengenai martir, tidak hanya mereka yang meninggal karena mempertahankan iman dan sebagainya, tapi juga karena memperjuangkan nilai-nilai moral, ya, kebenaran, keadilan dan sebagainya, ya. Dan di sini kemudian juga oleh Santo Yohanes Paulus II dilihat sebagai suatu kesaksian akan kesucian martabat manusia, ya, yang diciptakan sebagai citra dan kesamaan Allah. Jadi kalau kita bicara mengenai kemartiran, tidak hanya bicara terkait dengan iman, tapi juga terkait dengan kebenaran-kebenaran moral, ya. Dan banyak sampai saat ini, ya, ada orang, ya, di dalam suatu negara misalnya, ya, seorang lawyer di suatu negara, ya, di mana terjadi diskriminasi yang luar biasa, ya, dia berani memperjuangkan orang yang tidak bersalah, tetapi akhirnya, ya, dia harus mengorbankan hidupnya, ya. Dan itu banyak terjadi, ya. Kemudian kalau kemartiran terkait dengan kesaksian moral, maka setiap orang dipanggil untuk memberi kesaksian akan Kristus tersebut sampai pada pengorbanan yang tertinggi dan sikap heroik. Ya, kalau demikian, ya, setiap orang dipanggil untuk menjadi martir sebenarnya, memberi kesaksian akan kebenaran itu. Tidak hanya di suatu daerah-daerah di mana ada kebencian terhadap iman Kristiani. Ya. Jadi misalnya dalam situasi di mana kebenaran itu, ya, diabaikan, di situ kita juga dipanggil untuk memberi kesaksian. Di mana keadilan diabaikan, kita juga dipanggil untuk memberi kesaksian. Di mana cinta kasih itu, ya, tidak dijalankan, kita juga dipanggil untuk memberi kesaksian. Bahkan sampai pada sesuatu yang bersifat heroik, ya. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada Uskup Agung, ya, Romero, ya, seperti itu.
ya, yang akhirnya kehilangan hidupnya karena dia berani memperjuangkan kebenaran. Ya. Kita semuanya dipanggil untuk mewujudkan itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh itu zaman yang dulu, sekarang saya tidak. Sekarang di tempat saya tidak ada kebencian terhadap iman. Ya udah, saya tidak perlu menghayati semangat kemartiran. Tidak, kita diajak untuk memberi kesaksian terus kebenaran moral itu, walaupun itu harus berkorban. Ya. Misalnya dalam suatu masyarakat yang tidak jujur, ya kan, banyak sekali hal yang tidak jujur. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian sampai pada titik yang bersifat pengorbanan dan heroik, ya seperti itu. Nah kalau demikian maka kemartiran itu menyangkut kita semua, ya. Kita semua dipanggil untuk menghayati semangat kemartiran. Nah, kemartiran ya, di mana itu yang sebenarnya sesuatu yang selaras dengan hidup Kristus sendiri, sesungguhnya memberi kesaksian akan kekudusan Allah dan kesucian martabat manusia. Melalui kematian tersebut, para martir secara definitif memperoleh kemenangan atas kebaikan, memenangkan ya kebaikan atas kejahatan. Jadi begini maksudnya, ya. Kemartiran itu kan kita hidup selaras dengan cara hidup Kristus sendiri. Ya, melalui kemartiran itu sebenarnya kita menunjukkan ya akan kekudusan Allah dan sekaligus kesucian martabat manusia. Ya. Nah, melalui kematian tersebut ya kita menyatakan bahwa kebaikan itu menang atas kematian dan itu sesuatu yang bersifat definitif ya. Di mana kita itu ya mau memperjuangkan mana yang benar, mana yang baik ya. Dan itu sampai mengorbankan hidup kita, sampai di mana kita harus berkorban. Mungkin tidak perlu sampai sejauh itu mengorbankan hidup kita, tapi kita berani berkorban untuk itu. Kita menunjukkan bahwa kebaikan itu menang atas kejahatan. Ya, itulah yang sebenarnya disampaikan. Kemudian dalam persatuan dengan Kristus, para martir mempersembahkan hidup mereka secara bebas. Ya, jadi kalau mereka itu mempersembahkan hidup mereka, berani berkorban, berani kemudian bersusah payah dan sebagainya, mereka melakukannya itu secara bebas. Ya, bukan karena ketakutan dan sebagainya, tapi karena kebebas. Ya. Dengan demikian sebenarnya kemartiran menjadi suatu tanda yang hidup persekutuan orang-orang kudus dan merupakan sumber kehidupan baru. Saya mau mengatakan orang-orang kudus, orang-orang yang dipilih Allah ya, adalah mereka yang hidup di dalam cinta kasih. Ya. Mereka itu ketika memilih sesuatu itu didasarkan cinta. Mereka sadar bahwa mereka itu dicintai oleh Allah dan mereka itu kemudian mencintai Allah juga. Dan karena cinta itu dengan segala kebebasannya mereka memilih cara hidup yang menuntut pengorbanan, menuntut melepaskan segala sesuatu dan sebagainya. Dan cara hidup ini adalah suatu kehidupan yang baru. Ya. Di pihak lain dengan mengambil bagian dalam misteri salib, ya, mereka masuk ke dalam dinamika kuasa Kristus yang bangkit. Ya, artinya apa? Artinya dengan mereka itu berani menderita, mereka juga memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa salib ini bukanlah akhir, akan ada kebangkitan. Ya. Dan mereka melakukannya karena percaya bahwa kebangkitan itu ada di hadapan mereka.
Di pihak lain ya, yang juga mungkin saya tambah, bisa saya berikan ya, mereka itu ya, dengan menderita bersama dengan Kristus ya, masuk dalam persatuan mistik dengan yang ilahi ya. Dan dengan dalam kesatuan mistik yang dengan yang ilahi itu, mereka membangun gereja yang membawa keselamatan ilahi kepada dunia. Jadi begini, para suster yang terkasih ya, mungkin saya perlu jelaskan bahwa ya, para martir tersebut ya, dengan mengalami ya, persatuan mistik dengan yang ilahi, artinya mereka itu bersatu dalam cinta kasih dengan yang ilahi. Mereka kemudian hadir di dalam gereja juga dan terus membawa keselamatan ilahi kepada dunia ya, sehingga dunia berubah menjadi lebih baik. Gereja itu dengan mereka bersatu dengan Kristus ya, di dalam penderitaan dan sebagainya, mereka juga membangun gereja, menumbuhkan, dalam contoh gini, menumbuhkan inspirasi, menggerakkan orang-orang untuk berani mengusahakan kebaikan ya, dan juga kemudian membawa perubahan kepada dunia ini ya, menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir saya mau menyampaikan bagaimana kita memaknai kemartiran ini. Yang pertama, sebagai orang Kristiani kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ya, maka kita pun hendaknya menjawab panggilan untuk menjadi saksi dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Juga kalau berhadapan dalam tantangan yang tidak mudah, kita diajak untuk memberi kesaksian. Ya, seperti tadi saya katakan, kesaksian itu ada kesaksian iman, tetapi juga kesaksian terkait dengan kebenaran moral. Maka kita juga diajak untuk memberi kesaksian, mulai mungkin dari hal-hal yang kecil, yang sederhana di dalam hidup kita. Ya, di dalam lingkungan yang sederhana. Misalnya kita memberi kesaksian akan cinta kasih. Ya, di dalam komunitas suster, kalau di luar mungkin terkait dalam hidup rumah tangga, kita memberi kesaksian seperti itu. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah juga, ya. Kalau kita mengusahakan, kita memperjuangkan, kita berusaha mewujudkan, mungkin ada tantangan-tantangan di sekitar kita, ada penghalang-penghalang, bisa dari diri kita sendiri. Nah, kita juga dipanggil untuk menghadapan dengan tantangan itu, baik dari dalam diri kita maupun yang dari luar. Ya. Dan itu terjadi di dalam segala hal, juga di kantor ya. Misalnya kalau di luar ya terkait dengan hidup di dalam kantor, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ya. Bagaimana di dalam kantor kita tidak hanya sekedar menjalankan peraturan-peraturan, tapi juga mewujudkan cinta kasih seperti itu. Ya. Itu membutuhkan suatu perjuangan bagi kita. Kemudian kita menyadari bahwa kalau kita berani menjadi saksi Kristus, ya, kita itu didampingi oleh Kristus. Bahkan mungkin begini, yang akan menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus adalah pribadi Kristus sendiri. Dia yang hadir dalam kehidupan kita, ya. Dia yang akan mendampingi kita. Dia yang akan menguatkan kita kalau kita menderita atau kita menghadapi segala macam yang tidak mudah dalam hidup kita. Kehadiran Kristus itulah yang akan memungkinkan kita untuk menjadi kuat, ya, dalam menanggung penderitaan, kesulitan dan masalah kita.
Mungkin ini. Kita menyadari bahwa ya Kristus itu hadir di dalam diri kita apabila kita mau menjadi saksi. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia hadir meneguhkan kita. Jadi kalau kita rela menjadi saksi, kita itu mau berkorban untuk sesuatu yang baik, ya, untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang agung, ya. Itu Kristus sendiri yang akan menguatkan kita. Kristus yang akan meneguhkan kita sehingga kita yang lemah ini, kita yang penuh kekurangan ini, ya, mampu untuk memberi kesaksian hal tersebut. Selain itu, memberi kesaksian sampai pada titik kekuatan kita bukanlah untuk menunjukkan bahwa kita itu hebat, ya. Apa kita ini pahlawan atau hero, ya kan? Seperti itu, ya. Atau ya seperti kita kan tahu sekarang ini banyak sekali orang suka pada tokoh-tokoh hero, bukan seperti itu, ya. Keberanian kita atau kemauan kita untuk berkorban, memberi kesaksian, ya, itu adalah bentuk kasih kita kepada Kristus, ya, yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan karena kita mau cari tepuk tangan atau dikagumi atau menjadi pahlawan, bukan. Tapi karena kasih kita, karena kita tahu bahwa Kristus sudah mengasihi saya, maka saya pun juga hendaknya mau untuk berkorban bagi dia, ya. Seperti itu. Lantas, mutu atau kualitas kita dalam beriman tampak dalam sikap kita terhadap panggilan untuk menjadi saksi. Semakin kita dewasa dalam iman, kita semakin sadar akan panggilan untuk bersaksi dengan segala resiko yang harus kita hadapi. Ya kan? Sebenarnya dalam sakramen Krisma kan diingatkan akan hal itu. Bahwa sakramen Krisma itu kita diutus. Untuk apa? Untuk memberi saksi. Itu tanda bahwa kita dipandang sudah dewasa di dalam iman sehingga kita bisa memberi saksi, memberi kesaksian, ya. Dan memberi kesaksian itu di mana? Bukan hanya di sekitar gereja, bukan. Tapi juga di segala hal, di rumah, di dalam masyarakat, di kantor, tempat kita berkarya, mungkin di dalam tempat-tempat kita bersosialisasi dan sebagainya. Kita dipanggil untuk memberi saksi. Dan di situ kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristiani yang dewasa, ya, memberikan nilai-nilai Kristiani tersebut. Ya, nggak perlu misalnya mewartakan atau nyebut-nyebut nama Kristus, tapi bagaimana kita menghayati misalnya, ya, nilai-nilai Kristiani, jujur, ya, penghargaan terhadap hak-hak orang lain, ya, hormat terhadap martabat manusia dan sebagainya. Ya, itulah yang perlu kita tunjukkan. Ya. Jadi kualitas kita beriman itu tampak dalam itu. Ya. Jadi jangan berhenti beriman tuh berpikir bahwa hanya berdoa yang banyak, aktif di gereja dan sebagainya. Tetapi memberi kesaksian dalam hidup kita. Ya. Ya. Kesaksian akan iman kita, kesaksian akan kebenaran moral itu. Ya. Kemudian para martir adalah pribadi-pribadi yang berani menjadi saksi, walaupun pada akhirnya menyebabkan hidupnya berakhir. Tetapi kerelaan mereka memberikan hidupnya menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang mereka jalani sebagai umat beriman tidaklah berakhir dalam dunia ini.
melainkan ada hidup baru yang telah disediakan sesudah peziarahan di dunia ini. Persatuan mereka dengan Kristus yang telah dilakukan dalam dunia ini, dengan mereka itu berani menderita, dengan mereka itu tetap setia pada Kristus, akan dilanjutkan dalam hidup yang akan datang. Jadi para martir itu dengan berani berkorban itu menunjukkan bahwa mereka sadar hidup mereka itu nggak berhenti di dunia ini. Hidup tuh harus berlanjut terus. Kalau mereka dalam hidup ini sudah bersama dengan Kristus, berani menanggung kesulitan, menanggung masalah karena kebaikan, karena cinta kasih, karena iman mereka bahwa ini semuanya akan dilanjutkan lagi. Ya, tidak berakhir di dalam dunia ini. Ya, itulah yang sebenarnya saya sangat terkesan sekali ketika tahun 2014 saya berada di Roma. Saya itu kebetulan pada masa itu saya tidak tahu apakah itu memang tema pada yang ada pada gereja di sana, tapi selalu dibicarakan tentang para martir. Dan saya kebetulan ikut ibadat para martir dari komunitas San Egidio. Ya. Pada saat itu saya diingatkan begitu banyak saudara-saudari kita, ya, baik orang yang Katolik maupun orang-orang Kristiani yang lain, ya, itu yang mengorbankan hidupnya, ya, ya, demi iman, demi moralitas Kristiani, ya, ya. Dan itu semuanya, mengapa mereka berani seperti itu? Karena mereka itu menunjukkan bahwa hidup di dunia ini ya, akan berlanjut, ya. Akan ada kehidupan lain, ya. Dan itulah yang sebenarnya bisa kita pelajari, ya. Ya. Lantas yang terakhir, ya, kita bisa kemudian menghayati kemartiran di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menanggung segala kesulitan kita dengan tabah, ya, dengan rela mati bagi diri kita sendiri, ya, mengalahkan ego-ego kita, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan kita untuk mungkin bersikap tidak baik terhadap orang lain, ya, mengalahkan mungkin juga keinginan-keinginan kita, nafsu-nafsu kita yang tidak teratur dan sebagainya, ya, itu adalah bentuk kemartiran, semangat kemartiran. Jadi semangat kemartiran yang telah diberi contoh, ya, oleh para martir itu dapat kita terapkan dalam segala situasi. Tidak hanya apabila ada penolakan terhadap iman Kristiani, tidak hanya itu. Tetapi kalau kita masing-masing mengembangkan semangat itu, mau mengalahkan diri kita sendiri, mau mati demi diri kita sendiri dan demi sesuatu yang bernilai, demi Kristus dan sebagainya, nah itulah kita sebenarnya mewujudkan semangat kemartiran. Semoga para suster juga mewujudkan semangat kemartiran mulai dari komunitas sendiri, ya, dengan ya seperti tadi berani mati untuk diri sendiri, ya, mau melayani dengan segala kerendahan hati, mau bekerja sama, ya, mau mengutamakan, ya, kasih Kristus di atas segalanya dan sebagainya. Ya. Saya kira itu saja renungan saya pada hari ini, ya. Tuhan memberkati, ya. Itu.